Selamat malam Bang Edis. Iya, Bang Anton, apakah abang ini Muslim, Bang? Muslim Bang, mulai sejak kecil Bang, Bang Sejak Edis. kecil Muslim, iya. Bang, kenapa nggak pakai baju, Iya, Bang? Bang. Ini, Bang. Ih, pakai baju lah, Bang. Abang kan dilihatin Ya. orang banyak loh, Bang. Oh iya, iya Iya. malu Bang. Belum nanti abang nanti diupload orang, gitu Iya loh. Bang. Iya. Siap Ya. Bang. Silakan, Bang. Apa nih yang mau abang bahas nih? Silakan, Bang. Jangan merokok dulu, Bang. Aduh. Gini Bang. Begini, sebentar. Ya. Sebelum Sorry, kita mulai, Sorry, gini Bang Bang, Edis. sebelum kita mulai, saya kasih Ya. dulu edukasi ya Bang ya. Gini, ini forum tanya Ya, jawab siap. Islam dan Kristen. Nah, Anda sebagai orang Ya, Islam, cerminkanlah Islam Anda begitu. Kalau Anda Islam Siap. tidak pakai baju, merokok begitu, apakah itu cerminan agama Islam? Ya dulu kan masih ada di kamar Bang, belum naik Bang. Ya lupa saya Bang, ini mana manusia. Ya, sudah, silakan. Ini Abang dari Madura nih. Madura Bang, Pamekasan. Oke, betul. Penonton saya banyak dari Madura, penggemar saya. Iya. Saya kalau ke Madura pasti saya jadi artis, Bang, karena saya sangat terkenal di Madura. Silakan. Begitu ya Bang. Ya. Iya. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda bahas? Silakan. Saya mau nanya Bang, Apa itu? Tuhan Yesus itu ada di mana Bang? Menurut Bible kami, Bang ya, menurut Bible kami, Yesus naik ke surga, Bang. Naik ke surga. Surga Ada di dalam itu Kisah Bang, Para Rasul pasal yang pertama. surga itu tempatnya di manusia Dimensi ya Bang? lain, Bang. Dimensi lain. Jadi dalam Bible itu kita punya yang namanya dimensi yang terlihat, yang kita ini, dan juga dimensi yang tak terlihat, seperti itu. Jadi kami punya iman tentang ada alam yang terlihat seperti ini dan ada alam yang lebih tinggi seperti itu. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Tapi Yesus itu manusia kan ya Bang? Betul, Bang, betul. Manusia ya. Kenapa Bang kok punya gelar Tuhan Bang? Ya, karena Tuhan itu maksudnya Tuhan sama itu Bang, atau Rob dalam bahasa Arabnya. Silakan, pertanyaan selanjutnya Bang. Kalau Anda tanya kepada saya, sembah Tuhan ya, sembah manusia ya. Oh iya Bang. Kalau Anda tanya sama saya, apakah Muhammad itu Tuhan? Saya juga percaya. Dan umat Muslim menyembah manusia, saya juga percaya itu Bang. Ya enggak Bang, kalau Muhammad itu Rasul, utusan. Iya, saya juga percaya itu Bang. Muhammad itu Rasul, utusan, dan disembah oleh orang Islam. Silakan. Kan pertanyaannya sama itu terus kan ya. Memang gitu pertanyaannya. Bang. Begini, supaya kita tidak salah paham, Anda kan bertanya kepada saya, apakah saya percaya Yesus itu manusia? Saya percaya. Ya. Apakah saya percaya Muhammad itu manusia? Saya juga percaya, Bang. Tapi saya juga percaya Muhammad itu Tuhan, Tuhannya orang Islam. Silakan, Bang, pertanyaan selanjutnya. Itu kata bukan Edis. Bang, itu bukan kata saya, Bang. Itu kata pendebat-pendebat Islam yang sudah berdebat dengan saya, Bang. Kalau Abang karena tidak tahu agama Islam, jadi ya saya mohon maaf begitu. Anda kan tidak mengerti agama Islam. Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Yang diikuti, yang ditaati, yang dipatuhi oleh orang Islam. Begitu. Kan nggak disembah, Bang. Disembah itu diapain memang, Bang? Bukan nggak disembah maksudnya, Bang. Ada nggak orang yang menyembah manusia? Diikutin. Kan ini lagi kan. Berarti kurang satu sampean, Bang. Apakah kita delay ini sinyal kita, teman-teman? Bang, Abang bisa dengar suara saya dengan baik? Dengar. Oke. Ya Kristen itu, Bang.
Oke, Muhammad manusia nggak? Ya manusia, itu Oke, kan oke, nabi, baik. Bang. Kenapa Abang bilang orang Kristen menyembah Yesus yang manusia? Loh, kan manusia itu rasul ya. Nabi, Iya. nabi. Yang saya Nah, tanya, kenapa kok bisa Abang simpulkan bahwa Kristen menyembah manusia Yesus? ya karena katanya penembus dosa. Sedangkan manusia tidak bisa untuk diwakili Ya, dosa. Ditanggung-tanggung sendiri dosa itu, baik Bang. Bang, belajar dulu ya, belajar dulu sana. Ya, teman-teman sekalian, kalian sudah melihat sendiri ya bagaimana kalau orang Islam naik, yang dibahas itu memang hanya itu. Jadi kalau teman-teman apa namanya berpikir bahwa tema kita itu saja karena orang Islam yang naik ya itu saja pertanyaannya. Begitu ya. Jadi kalau orang Islam ditanya apakah ada orang yang menyembah manusia, ada kata dia. Tapi mereka nggak mengakui menyembah manusia Muhammad. Yuk silakan. Kita berharap ketemu Muslim yang apa namanya ya, yang ya sedikit mengerti gitulah ya. Ini biar kalian tahu ini, biar saya konfirmasi dulu ya. Ini Rijal nih, ini. Ini diakui kok Muhammad Tuhannya orang Islam. Ya, silakan Rijal, nyalakan kamera. Silakan Rijal, nyalakan kamera. Perbaiki dulu sinyalmu Rijal ya. Perbaiki dulu sinyalmu. Teman-teman sekali lagi ya, yang mau naik, sinyal kalian itu harus bagus, supaya tidak eko lah, suaranya menggema, begitu ya. Yuk, kita kasih naik sebentar ya. DH. Sekali lagi ya, kalau Anda Kristen, saya minta dengan sangat untuk jangan mengajukan permintaan naik ya, teman-teman ya. Ya, DH, silakan nyalakan kamera. Ya, selamat malam Bang Edis. Selamat malam, DH, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, sebentar dulu Bang ya, saya pakai baju dulu. Baik. Ini saya juga salah satu. Turunkan dulu ya. Teman-teman, kalau kalian naik, coba kalian pakai baju dulu ya. Karena kita itu bukan mau nungguin kalian pakai baju, begitu. Teman-teman, saya minta ya, teman-teman juga cerdas sedikit, begitu ya. Jangan kelakuannya sama seperti tetangga sebelah ya. Kalau tetangga sebelah tidak pakai baju, kita juga tidak pakai baju. Sudah saya bilang teman-teman. Saya harus ngomong 1000 kali mungkin ya kepada para penonton. Kalau Anda Kristen, bisakah Anda tidak mengajukan permintaan naik? Gitu. Atau ada perlu apa Anda naik ke sini begitu? Ya. Oke, kita kasih naik ada Ari Pakpahan coba. Ya, Ari Pakpahan, silakan nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang Muslim? Halo? Oke, baik. Baik, saya refresh dulu saja ya teman-teman ya. Ini kayaknya banyak orang secara tidak sadar mereka mengajukan permintaan naik nih. Banyak orang secara tidak sadar mengajukan permintaan naik. Jadi kita refresh dulu ya. Oke, sudah kita refresh. Ya.
Sekali lagi teman-teman ya, ini acara tanya jawab atau diskusi antara Islam dan Kristen. Kalau teman-teman benar-benar mengikuti, pastikan teman-teman itu tahu. Jangan teman-teman itu asal naik-naik saja ya. Oke. Kita kasih naik nih, ada apologet Islam nih. Kita kasih tepuk tangan. Apologet Islam. Ya, rasa kita mungkin ketemu orang yang tepat nih, karena dari namanya dia udah apologet Islam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Jangan gelap-gelapan Bang. Coba jangan melawan Nah, gini kan enak Bang. Iya. Silakan Bang, jangan separuh-paruh Bang wajahnya Bang. Iya, begitu. Silakan. Apologet Islam, Anda nama siapa ini? Hah? Itu baca Nama aja Anda nama siapa? saya ini. Panggil Ini apologet Islam apologet. saja. Iya, benar. Oke, silakan. Apa yang mau Anda tanyakan, apa yang mau Anda bahas? Bang, wajah Saya Anda mau jangan tanya, separuh-separuh. Bang, kalau Anda sudah malu jadi Saya mau orang tanya. Islam, saya sudah bilang, kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, jangan naik. Oke. Ya, Saya mau silakan. tanya ini. Apa itu? Ada nggak saksi bahwa Yesus itu diangkat menjadi Tuhan oleh Bapa? Ada nggak Karena orang- saksi? Nah, Maksudnya Yesus itu diangkat jadi menjadi Tuhan, Tuhan itu oleh gimana Bapa. maksudnya? Maksudnya saya, Yesus itu Tuhan. Sekarang ada nggak bukti bahwa Sang Bapa itu mengangkat Yesus itu sebagai Tuhan? Ya, dengan mujizat-mujizat kebangkitannya. Dengan kuasa yang dia miliki. Siapa yang banyak menyaksikan? saksi-saksinya. Dengan kebangkitannya, dengan memenuhi segala nubuat-nubuat tentang Sang Mesias, banyak. Yang saya tanya, siapa bukti dan saksi Yesus itu diangkat Murid-muridnya. menjadi Tuhan oleh Bapa? Ada nggak coba satu murid saja ada? Misalnya Karena Simon dalam Katolik Petrus. identity antar murid. Maka coba tunjukkan satu data aja. Kalau mereka itu Iya, pernah di dalam melihat Bible itu, bahwa Bang. Yesus itu diangkat menjadi Tuhan oleh Bapa. Coba saya buka ayat berapa? Mana? Ya, misalnya ya, saya akan tunjukkan ya pernyataan daripada Simon Petrus ya kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada waktu itu ya. Bentar ya. Sabar. Misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu pernyataan Petrus kepada jemaat orang-orang Israel. Kalau kita baca secara penuh ya pasal yang kedua, misalnya kita mulai dari ayat yang sebelumnya ya. Sebelum 36 ya, kita ambil dari 30 saja misalnya. Kita ambil dari 30. 31 ya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkan kepadanya apa yang kamu lihat dan kamu dengar ini. Dan seterusnya 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jangan separuh-separuh, Bang.
Saya sudah bilang, kalau Anda malu jadi orang Islam, jangan paksa naik ke sini. Kenapa sih wajah Anda separuh-separuhin begini tuh kenapa? Kenapa begini-begini? Atau Anda sudah malu? Silakan. Dalam Lukas ya di sini apa katanya di sini ya? Malaikat ya setelah Lukas 2 ayat 15 ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Ini malaikat. Gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, nah ini ya, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah sekarang yang saya tanya itu dari mana buktinya dan saksi ya, bahwa Yesus itu diangkat menjadi Tuhan. Karena banyak orang Tadi yang saya mengatakan bacakan di tadi dalam apa? Galatia berapa itu bahwa Yesus itulah menjadi itu tidak bukan saksi. Itu apa yang menjadi saksi itu seperti Yohanes, Matius. Ya, Itu ini kan terus tadi saya Lukas. katakan kepada kamu nih, saya baru bacakan lagi ya. dikatakan sih. Tetapi Ya coba teruskan dulu. coba data ayo. Oke. Oke. Di Coba dalam Katolik kamu buka. Sudah? Di dalam Katolik Identity di sana mengatakan penulisan Injil Markus Matius itu tidak diketahui. Jadi dari mana? Kamu sedang membahas ya, apa ini? Kristen Kamu yang sekarang membahas itu mengetahui bahwa Yesus kamu itu membahas saksi atau membahas penulis Bible, penulis Injil? Coba kamu kalau mau diskusi dengan saya, satu tema saja yang kita bahas sampai selesai. Ya, satu, saksi Yesus sebagai Tuhan itu aja. Baik, Silakan. tadi sudah saya katakan nih, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Apakah kamu bisa mendengar saya? Coba. Bisa, silakan. Baik, di dalam Kisah Para Rasul yang kedua, tadi sudah saya bacakan. Di mana di situ Petrus, murid dari Yesus, sudah berkata, kamu, masalahnya begini, kamu kalau saya bicara, kamu dengar nggak? Soalnya kamu wajahmu saja kamu tutupi. Dengar, saya lagi ini kembalikan laptop. Ya, pertanyaan saya sekarang, penulis Kisah Para Rasul itu adalah Paulus, ya. Kisah Para Rasul. Sekarang Anda ini membahas penulis kitab atau bagaimana? Yesus. Anda membahas penulis kitab atau membahas siapa saksi? Iya, benar. Si mata, ya, bukan masalah penulisan daripada Kisah Para Rasul itu bukan. Yang saya tanya adalah baik, saksi sumber kami itu adalah Bible. Diangkat menjadi Tuhan oleh bro, Bapa ini. Dengar bro, sumber kami itu adalah Bible. Jadi kami akan mengutip dari dalam Bible. Yang Anda permasalahkan ini penulis Bible atau apa? Yang saya permasalahkan, pernah nggak Paulus ini bertemu dengan menyaksikan Bapak itu mengangkat dia sebagai Yesus ini sebagai Tuhan? Baik, belajar dulu diskusi ya. Anda lari ke Paulus, pernahkah ini? Aduh. Janganlah kebencianmu yang begitu sedemikian rupa membuat kamu nggak bisa lagi kamu menerima jawaban. Apapun saya jawab sama kamu, semuanya nggak ada yang beres. Yo, saya belum bertanya nih sama orang Islam nih ya. Nanti kalau saya tanya meninggal nanti kalian. Tidak ada saksi yang melihat Muhammad menerima wahyu. Ada saksinya? Nggak ada. Ya, yuk silakan. Coba kalau diskusi kita angkat satu aja tema sampai selesai, ya. Yuk, kita kasih naik ada SAS coba. Nama apologet Islam, tapi pertanyaan mengarah ke sana kian kemari, nggak jelas. Ya, SAS, silakan nyalakan kamera Anda. Halo, SAS. Halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke, siap.
Ah, ini tadi ada kawan muslim bang mau diskusi, cuma belum siap katanya. Bagaimana? Bang, Kawan ini muslim siapa tadi, yang bicara nih, Bang? saya yang punya akun. Tadi ada kawan muslim Abang mau bicara muslim? gitu. Ah, Abang dia nggak siap. muslim. Saya Kristen. Mana orangnya, Bang? Malah kabur. Oh, malah. Tadi minta naik. Besok aja bang, besok aja kita. Baik, mulai, baik. Saya turunkan dulu ya, saya turunkan. Teman-teman, sekali lagi ya, ini itu forumnya tanya jawab Islam Kristen. Kalau misalnya tidak siap, jangan dipaksakan. Kalau Anda malu dilihat orang, Anda jadi orang Islam, Anda malu jadi pengikut Muhammad, jangan dipaksakan. Ya, ayo kita diskusi lah, dengan baiklah kita diskusi. Untuk apa sih kita ini saling maki-memaki begitu? Ya, eyel-eyelan, untuk apa? Yuk, kita kasih naik ada badai. Badai. Badai, iya badai. Ya, badai, silakan nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum buat yang Islam, selamat malam buat yang Kristen, salam Silakan, semuanya. Bang, nyalakan kamera Anda. Gelap di sini Bang Idis. Anda Islam? Ya, alhamdulillah Islam. Baik, Bang. Di sini saya tidak memaksakan ya, Bang ya. Kalau Anda sudah malu dilihat orang jadi orang Islam, saya juga tidak memaksakan. Jadi saya turunkan ya, Bang ya. Cuma gitu malu, Dis ya. Nah, ini kelihatan kok. Iya, Bang. Apa gerangan Anda naik ke sini, Bang? Silakan. Ya, ini kan temanya tanya jawab Islam Kristen ya. Saya cuma mau nanya gitu, Dis, kalau di Islam itu, kalau di Kristen itu ada mandi besarnya ya, Dis. Kayak itu, Dis, maksudnya suami istri kalau berjima itu kan kalau di Islam harus mandi besar, bersuci gitu loh. Kalau di Kristen gimana, Dis? Ada ya, Dis? Nggak ada. Kenapa Anda bertanya itu gitu loh? Ya, barangkali ada, Dis, kan saya bukan orang Kristen, pengen tahu. Begitu ternyata. Bang, Iya. kalau ngomong-ngomong tentang itu, Bang, kalau kita benar-benar mau jujur ya, Bang ya. Ini mohon maaf nih, saya bahasanya agak sedikit vulgar nih, Bang. Abang pernah dengar nggak ceritanya? Mohon maaf ini. Cerita tentang spermanya Muhammad berceceran di baju. Kok ke situ sih, Dis? Nah, Anda kan tanyanya tentang itu tadi. Kalau masalah itu, Dis kan mau mencari-cari ini. Duh, gimana sih, Bang? Tadi kan Anda nanya kepada saya, di Kristen itu ada enggak kalau suami istri habis berhubungan badan, apakah ada mandi? Tuh langsung panas kan, langsung emosi kan. Ini kenapa sih? Kenapa orang Islam nih kalau ditanya agamanya langsung bubar, Bang? Jangan begitulah. Udah sinyalnya putus-putus juga. Gini, saya akan bertanya begini. Kalau saya angkat satu tema, itu Muslim yang kesini itu nggak ada yang bisa bertahan. Makanya Muslim saja yang nanya ke saya, tapi nanti saya tanya pertanyaan yang sejenis. Anda kan tadi bertanya mengenai habis hubungan seksual antara suami dan istri ada mandi besar, betul? Ya, betul. Oke. Sekarang saya bertanya balik seputar itu tentang agama Islam, boleh? Boleh. Baik, sekarang saya tanya. Setelah Muhammad dan Aisyah berhubungan seksual, Muhammad bersetubuh dengan anak kecil, berhubungan seksual, apakah mereka mandi wajib? Macet langsung kan?
Mana Dis, kok hilang Dis suaranya Dis? Bang Edi sini gimana sih? Suaramu yang hilang. Oke lah, coba bagusin dulu sinyalmu lah ya. Sinyalmu bagusin dulu. Udah mulai macet-macet ini. Kenapa itu? Apakah di sana sedang hujan deras, badai petir begitu sehingga suara selalu putus-putus begitu loh. Aduh. Sulit ya teman-teman ya. Oke, coba kita kasih naik ada sebentar ya. Ini ada muslim yang mau naik, tapi saya tidak tahu apakah dia bisa menyalakan kamera atau tidak. Coba ya. Amiluddin Albaru. Amiluddin Albaru, Anda muslim, Bang? Muslim. Ya, gini Bang, di sini syaratnya itu harus bisa buka kamera. Anda belum bisa buka kamera. Iya, sayang itu. Iya, jadi cari dulu pengikut ya, cari pengikut dulu. Baru nanti kalau udah ada pengikutnya menaik lagi ke sini. Mohon maaf ya. Sekali lagi teman-teman, di sini itu kalau kalian naik, Anda harus seorang muslim. Terus followers Anda itu cukup untuk menyalakan kamera. Kalau Anda Kristen naik ke sini, kita nanti jadi ngomongin orang Islam berdua. Anda Kristen, saya Kristen, kita ngomongin orang Islam. Nggak fair namanya. Paham kan maksud saya? Bisa saja saya undang yang Kristen di sini, kita bahas-bahas agama Islam. Bisa. Tapi apakah itu nanti tidak terkesan seperti pengecut? Biarlah orang Islam yang seperti itu. Sesama Islam bahas Kristen. Ya, yuk. Kita kasih naik ada sabar ya. Batu belah gayo. Batu belah gayo. Ya, silakan. Batu belah gayo, nyalakan kamera Anda. Gelap, Bang. Halo, Bang Edis. Ya, halo Bang. Anda gelap-gelap ini. Oh, gini. Ya, sip. Ya. Ya, saya mau tanya dulu Bang, batu belah gayo. Abang Islam, Bang ya? Nah, udah meninggalkan Bang. Serius dulu nih saya tanya Bang. Abang ini dari terlahir sebagai Islam atau Kristen? Saya lahir Islam Bang. Berapa tahun jadi orang Islam? 23 tahun mungkin ya. Mungkin lah. 23 tahun jadi orang Islam. Iya. Gimana kita bisa percaya Bang kalau Anda ini 23 tahun jadi orang Islam? Oke, baik, biar kita percaya semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah ini. Oke, sah ini muslim. Sebentar Bang, saya mau nanya ini. Berarti Abang ini orang Aceh Bang? Ya, Gayo Bang, Gayo. Gayo Aceh. Gayo luas ya Bang ya? Tengah. Ya.
Iya, berarti bisa bahasa Aceh ya? Oh, bisa kali, Bang. Coba Masa sapa-sapa orang dulu Aceh. Bang, sapa-sapa pemirsa yang Aceh coba Bang. Oke, kayaknya nggak ada orang Gayo di sini. Kalau ada, tolong di komen saya, di komentar saya, ya. Hana kabar, woi, di kampunga, ngemangan keko. Nah, itu mungkin kalau orang Gayo udah tahu itu. Oke, ya orang ayo ya. Oke Bang, kita jadi pengen tahu nih Bang, alasan Anda meninggalkan agama Islam tuh gimana ceritanya nih Bang? Ah, ini dia, Bang. Oh Ini. iya memang teman-teman pantas ya orang Islam sangat takut dengan Bible mereka. Kalau dibaca otomatis mereka akan meninggalkan agama Islam. Jadi bukan takut digini-ginikan aja, Bang. Ya kan? Benar. Nah, gitu. Jadi takut mereka membaca, Bang. Nah, karena kalau begitu dia baca, langsung diberikan pengertian oleh Roh Kudus. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, itu makanya takut dia membaca, Bang. Betul? Nah, apabila sudah membaca Alkitab itu, Bang, ya kan, karena Alkitab itu adalah itu firman itu sendiri, Allah itu sendiri, Bang. Nah, itu dia diberikan pengertian, diberikan pencerahan. Nah, jadi makanya dia takut. Baik. Oke Bang, saya konfirmasi dulu supaya kita tidak terkesan membicarakan agama Islam Bang ya. Berhubung Abang sudah keluar dari agama Islam, kita naikkan dulu satu muslim nih. Ini ada Bang Taufik. Ya, Bang Taufik muslim ya Bang? Iya Bang Edis, cakep, Oke. sehat. Gimana kabarnya? Sehat, kabar baik. Gimana kabar Bang Taufik? Ya sehat juga Bang. Oke. Bang Taufik, ini ada seorang muslim nih, Batu Belah Gayo. Dia sudah meninggalkan agama Islam. Tadi sudah kita tes bacaan Al-Fatihahnya. Ini mantan muslim. Tapi biasanya kalau ada orang Islam keluar dari agama Islam, orang Islam tuh seperti merasa ini settingan. Ini apa namanya? Akal-akalan gitu. Coba, apakah Anda meragukan ini Batu Belah Gayo ini mantan muslim yang sudah keluar dari agama Islam? Oh, meragukan sih. Bukan meragukan kan? Coba silakan, Anda ngobrol lah, silakan. Berarti dia udah keluar dari agama Muslim. Kenapa, Bang? Kenapa, Bang? Abang udah keluar dari agama Muslim gitu. Oh, sudah lama, Bang. Sudah 20 tahun yang lalu. Tapi meragukan nih dia Bang Edis. Nggak percaya. Oh ya. Kenapa Bang ragu? Ya, tadi Bang Edis nanya, ngeragukan enggak? Aku bilang iya ngeragukan gitu loh. Ya, dasarnya meragukan itu apa gitu loh. Ya kan udah enggak agama Muslim, dia pakai peci, terus pakai baju koko kelihatannya. Enggak, kaos biasa itu. Baju koko, enggak biasa. Mana ada baju koko nih Bang? Tapi kenapa pakai peci Bang? Jangan pendusta lah Bang. Enggak baju koko Bang, baju kaos ini. Kenapa pakai peci? Ya, kalau peci Bang, orang Kristen dari zaman dulu udah pakai peci Bang. Bang Edis lama. Peci kok. Sebelum Muslim pakai peci, kami udah pakai peci duluan Bang. Bang ini. Enggak, saya tanya kenapa masih pakai peci? Ya kalau ini kan kesukaan Bang. Mau pakai peci, mau enggak, itu salah satu kesukaan. Tapi seumur-umur saya ngelihat orang keluar dari agama Islam nggak pernah ada pakai peci. Oh banyak Bang, kami murtadin banyak Bang. Enggak ada saya lihat. Nggak ada, mungkin Abang kurang bergaul. Bukan, abangnya yang kurang paham. Nah. Baik, maksud saya begini, jangan soal peci lah. Masa remeh sekali, masa peci. Maksud saya begini, Taufik. Coba Anda tanya dia seputar-seputar yang hanya orang Islam yang tahu, begitu. Contoh, doa sholat, itu. Apa yang kamu tahu dari agama Islam, begitu ya? Iya, gitu dong pertanyaannya. Silakan tanya jawab. Saya di sini menengahi dulu. Sholat, subuh, ya kan? Oke. Zuhur. Oke. Asar. Iya, betul. Maghrib. Oke. Bisa. Saya tanya balik dulu. Jangan-jangan Abang yang bukan muslimah, saya tanya dulu. Sebentar, Abang sebentar dulu.
Yang abang tahu tentang Muslim hanya sebatas ajaran agama syariatkah, ajaran syariatkah, atau tarekat hakikat marifatkah? Tahu semua Jadi itu? terus apa? Kan nggak tahu toh? Nah, terus apa yang mau abang tanyakan? Loh, dia nggak tahu bang, dia tahu hanya syariat dan 5 waktu, cocok. Enggak, yang abang tanyakan apa? Abang aja nggak bertanya, bagaimana saya mau jawab? Jadi udah saya jelaskan. Yang dimaksud dalam arti ilmu agama Islam itu yang namanya tarekat itu apa? Kalau itu nggak tahu aku itu bang. Yang jelas Justru saya dilahirkan. itu. Ya kebanyakan kita kan hanya Nanti kalau tarekat. dengar dulu, kalau saya jelaskan nanti tentang Muslim, kenapa saya keluar dari Muslim? Karena saya mempelajari agama Muslim, makanya saya keluar. Nah, itu Ya intinya itu, Bang. Allah. Sekarang yang saya tanya, sekarang abang harus tanya, yang namanya syariat, tarekat, hakikat, marifat itu apa? Tarekat itu apa? Syariat tahulah tadi kan, 5 waktu sehari semalam. Nah, tarekatnya apa? Gitu loh. Biasa percaya. Nanti saya gendong abang itu dari Jakarta sampai Sumedang. Ngapain abang gendong aku? Iya, kalau memang tahu, kalau memang betul mengatakan belajar arti daripada agama Islam, gitu loh. Iya, maksudku ngapain abang gendong aku? Iya, kalau memang betul-betul abang tahu arti daripada ajaran agama Islam yang saya sebutkan tadi, saya gendong daripada Jakarta sampai Sumedang atau Sumenep lah. Nah, buat apa? Tapi gini aja, biar kita tidak debat kusir gini. Batu belah gayo, hal yang paling basic apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam? Oh, coba saya tanya, apa yang membuat Anda meninggalkan agama Islam seperti pertanyaan Bang Edi? Baik. Oke. Saya ini salah satu yang murtadin yang tidak diinjili oleh orang, tidak didatangi oleh hamba Tuhan, ya. Tapi karena saya membaca ini, makanya saya meninggalkan agama Islam, ya. Nah itu adalah inti yang pertama. Terus? Nah, jadi karena saya membaca Alkitab, jadi makanya saya meninggalkan keyakinan saya yang lama. Walaupun keluarga saya semua sekarang ini masih Muslim, ya, masih tinggal di Aceh. Ya. Oke, sudah. Apa lagi? Baik, sebentar, saya tanya dulu. Saya tidak sedikit, Taufik. Itu kan Anda membaca Bible, Bang Batu Belah. Maksud saya begini, yang Anda temukan dari yang Anda baca itu apa? Perbandingannya sehingga Anda meninggalkan agama Islam. Kalau menurut aku, Bang, adalah Yesus itu adalah jalan satu-satunya keselamatan bagi manusia. Ya. Masa saya mau mencari yang tidak pasti, yang pasti sudah ada di depan mata? Itu intinya. Oke. Ya? Jadi intinya begini, Taufik. Jadi mengikuti Yesus itu ada kepastian, sedangkan mengikut Muhammad itu tidak ada kepastian, tidak jelas. Karena sampai sekarang Muhammad pun masih didoa-doakan, minta-minta diselamatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Sampai sekarang Muhammad masih didoa-doain, Bang. Oke. Kan? Enggak, begini, Bang. Kalau masalah itu keyakinan masing-masing ya, saya tidak pernah. Oh, jadi keyakinan masing-masing. Tiba-tiba itu ya, Bang. Nah, cuma sekarang saya mempertanyakan. Tiba-tiba jadi keyakinan masing-masing. Ini Taufik gimana? Begini, Taufik, begini. Pak Gadis. Maksud saya begini, Anda akui tidak bahwa mengikut Muhammad itu tidak ada kepastian? Yuk, ya ada, Bang. Kepastian ada. Oke, kalau sudah ada kepastian, kenapa umat Muslim minta supaya Allah menyelamatkan Muhammad? Yuk, karena Muhammad itu utusan, bukan Tuhan. Kok nggak nyambung? Bang, saya tahu Muhammad itu utusan. Pertanyaan saya, apakah Muhammad itu, mengikut Muhammad itu ada kepastian, sedang dia sendiri yang adalah utusan, dia sendiri masih didoakan, minta-minta supaya Allah menyelamatkan dia. Tetap ada kepastian, makanya kita percaya bahwa kenapa kita harus mendoakan, kenapa harus kita berselawat menyebut nama
Muhammad karena itu pasti, Bang. Keyakinan saya pasti, gitu loh. Cuman sekarang saya pertanyakan Muhammadin, Bang. Yes. Nggak nyambung. Maksud saya begini loh. Maksud saya begini. Kalau sesuatu itu sudah pasti, kenapa umat muslim minta Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Oke. Nah, saya perlu masalah itu memang dalam arti kenapa saya percaya. Sedangkan Nabi Muhammad itu masih meminta-minta kita doakannya, kan begitu? Ya. Ya. Karena kan di dalam Al-Qur'an yang disebutkan bahwa yang harus kita percayakan itu Allah dan utusannya, ya. Utusannya itu siapa? Nabi Muhammad. Nah, makanya kita mengagung-agungkan Nabi Muhammad dengan cara berselawat, ya. Itu suatu cara kami untuk mengatakan betul-betul bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah yang kami kagumi. Walaupun seperti Bang Adis ya, Bang Edi ada Bang Edi. Saya sudah menunggu-nunggu. Saya pikir ada jawabannya. Aduh. Oke lah Bang Taufik. Coba kita kasih kesempatan dulu lah kepada tim yang lain ya. Sebentar Bang Adis. Saya mau nanya satu. Ini siapa namanya, batu bara ini, ya? Batu belah. Iya, batu belah. Batu pecah, Bang, batu pecah. Dia bilang udah pindah dari agama Muslim, tapi dia pernah berpikir belajar enggak arti pada bacanya yang benar dulu. Ya. Bacanya yang benar dulu, Bang. Batu belah, Bang, bukan batu pecah. Dalam agama Islam itu dia belajar enggak, Bang? Abang ini suka kali berdusta. Bacanya yang benar dulu, bukan batu pecah, bukan batu apa, batu belah, itu batu belah. Batu belah gayo ya, Iya, itu bacanya. Yang jelas Bang di dalam kekristenan itu orangnya jelas. Iya, aku nanya sama Bang batu belah ya. Abang bilang agama Islam, pindah ke agama yang lain ya. Betul kan? Tetapi selama abang di agama Islam, abang arti pada hakikatnya abang nggak paham. Cocok abang pindah ke agama Islam. Kalau abang tahu arti daripada kajian syariat tarekat hakikat makrifat, saya rasa abang akan bisa memahami arti daripada keislaman itu seperti apa. Gitu. Saya sudah tahu itu Bang, saya sudah tahu. Semakin kita bermakna apa? Hakikatnya itu apa? Gantian dulu. Semakin kita pelajari Bang, semakin dalam kita pelajari, semakin kacau otak kita. Kita harus kawin lagi. Gimana itu Bang? Makanya saya larinya lagi Bang. Saya tanya, saya ya selama sama Bang Adis kami nggak pernah salah aja ya. Ya saya tanyakan sekarang, abang itu pindah agama, tapi tahu nggak arti daripada hakikat tarekat makrifat itu? Enggak, karena itulah alasannya Bang, saya nggak mau tahu. Karena kalau semakin lama, semakin saya pelajari, semakin saya kacau pikiran saya. Nanti saya nggak heran Bang cocok, karena apa? Nama abang aja batu belah. Pemikirannya itu selalu belah-belah Bang, cocok. Ya itulah makanya ku bilang. Ya tak? Cocok sekali itu Bang. Makanya ku bilang tadi, semakin saya pelajari Bang, semakin pikiran saya semakin kacau. Kalau Bang Edis, seperti ini agama ini, dia ngaku. Kalau abang, saya tanya, apa sebabnya abang pindah ke agama Muslim, abang nggak tahu. Karena apa? Tadi sudah dijawab, Bang. Pak Taufik bukan saya membela ya. Tadi sudah dijawab. Dengar dulu, Bang. Salah satu penyebab alasannya tadi adalah karena mengikut Muhammad tidak ada kepastian. Itu kan jawaban yang jelas, Bang. Masa itu kamu nggak paham dia, Bang Edis. Itu menurut dia. Oke, kalau Muhammad sudah ada kepastian, kenapa umat Muslim masih memohon kepada Allah supaya menyelamatkan Muhammad dan keluarganya? Bukan memohon, Bang. Kita hanya dalam arti seandainya dalam arti kita pacaran sama seseorang itu kita sayang, kita kangen. Ya wajar-wajar aja kan, Bang. Kalau masalah itu. Oke, arti Allahumma sholli ala Muhammad itu apa artinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid gitu. Ya, apa artinya? Ya Allah Maha Besar, Muhammad utusan Allah. Oke lah, baiklah, kita lanjutkan dulu. Baik, mohon maaf nih Bang Taufik, saya turunkan dulu. Ini kita kacau ini diskusi. Ya, baik. Bang aja. Aduh.
Oke lah, Bang Batu Belah Gayo. Nanti kalau Oke, kita, Bang. Anda sehubungan Anda sudah jadi Kristen, Anda sudah mengenal kebenaran, Anda sudah meninggalkan Muhammad yang tidak memberikan kepastian, kejelasan, datang kepada Iya, Yesus yang pasti memberikan dulu. kepastian, kejelasan. Kita naikkan yang Muslim dulu ya Bang ya, supaya nanti kita tidak terkesan. Oke, siap Bang, siap. Oke, supaya kita Oke. tidak terkesan itu ngomongin orang Islam di belakang. Oke, Gitu Bang ya. Oke, Tuhan Yesus baik, Bang. Oke, Tuhan Bang. Yesus berkati Bang. Saya turunkan ya. Saya turunkan. Iya teman-teman sekalian ya, sekali lagi teman-teman, ini ada 12.900 orang ya. Kepada teman-teman yang baru ikut bergabung, pastikan teman-teman telah memfollow akun asli saya ini ya. Hati-hati, banyak akun-akun tiruan di luaran sana gitu. Apalagi video saya itu diambil kemudian diupload di situ. Ikut akun saya gitu. Ya, itu potongan video saya tadi itu bisa diupload di video-video di akun-akun lain begitu. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk klik share dan bagikan. Jangan lupa juga untuk tap-tap layar di sini ya. Nah, kepada yang muslim-muslim, jika kalian berminat ya untuk diskusi dengan saya, jika kalian merasa bahwa ada yang harus diluruskan dari statement-statement saya, silakan kalian mengajukan permintaan naik, kita diskusi dengan baik. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Kacong Fikri. Ini Kacong Fikri ini Muslim juga ini, dari Madura juga. Kayaknya saya jadi artis di Madura. Tak kenal dengan Edis TV ya. Gimana? Ya, Kacong Fikri, nyalakan kamera Bang. Iya, gimana kabarnya Dis? Kabar baik Bang Kacong. Gimana Cong? Alhamdulillah. Ya, silakan nyalakan kamera. Ya, gimana Kacong? Apa yang mau Ya. kita bahas nih Kacong? Ya terserah kamu apa yang mau dibahas. Oke, melanjutkan yang tadi ya Kacong ya. Orang Islam kan Ya. mereka berkata Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya ya. Ya terus, Kalau kita terjemahin tuh artinya apa dalam bahasa Indonesia? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga diberikan keselamatan bagi keluarga Muhammad itu dan keluarganya, betul? Ya. Dan keluarganya. Nah, ketika Anda mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, Anda memohon kepada Allah supaya Allah memohonkan keselamatan atas Muhammad dan keluarganya, betul? Ya terus, ya betul. Nah, berarti sampai sekarang Muhammad masih didoakan biar selamat, betul? Soalnya begini Dis. Enggak, jangan soalnya dulu kan, Kacong. Berarti sampai sekarang Muhammad masih didoakan supaya Muhammad tuh diselamatkan beserta dengan keluarganya, betul? Bukan, ini kan tentang minta keselamatan kepada Allah dan semoga mendapatkan keselamatan dari Allah kan begitu kan. Pelan-pelan gini, Kacong gini. Kita tidak salah ketika kita berbicara jujur. Saya mengharapkan seorang muslim itu bisa jujur dengan imannya. Oke? Ini aku jujur ini mau menjelaskan tentang ini. Oke. Soalnya kan manusia ini terkadang kan dalam 1 menit kadang buat berpikir buruk lah intinya. Terkadang baik begitu. Soalnya hati ini kan bolak-balik Dis. Jadi jadi kita ini Kacong, gini Kacong. Biar kita itu fokus dulu. Ini kita lanjutin tadi nih. Tadi ada seorang muslim dari Aceh. Dia meninggalkan Muhammad. Ya, Salah terus? satu alasannya adalah bahwa mengikut Muhammad itu nggak ada kepastian. Muhammadnya saja sampai sekarang masih didoa-doakan. Betul? bukan berarti mendoakan Atau Kacong Nabi Muhammad duduk dulu supaya yang bagus, kita coba itu taruh mendapat- dulu HP supaya enak kita diskusinya. Jangan jalan ke sana kian kemari, coba duduk dulu, coba yang bagus. Turunin dulu Dis, minta maaf Dis, ini soalnya ada kerjaan ini Dis. Nah, kan turunin dulu. Ya sudah, baiklah, jangan dipaksa-paksain ya. Oke lah.
Salam kepada para penggemar saya di Madura ya. Iya, mantap. Yuk. Ya. Aduh. Sekali lagi ya teman-teman ya. Jujur. Kan sampai sekarang umat supaya Muhammad saja dalam sebuah hadis pernah berkata kepada Fatimah anaknya, "Ketahuilah wahai Fatimah, aku tidak berkuasa untuk melepaskan kamu dari siksa api neraka." Lalu sejak kapan umat muslim berhaluria mengatakan Muhammad dan keluarganya masuk surga? Yuk silakan. Kita kasih naik ada Imam Bos Muda. Imam Bos Muda. Ya, selamat malam Imam Bos Muda Muslim ya Bang? Iya, Muslim Bang